Boleh, bisa. Nanti kita rembukin dulu sama Kang Alif. Malah baru udah itu saya di chat kan. Kita bertukar WA, bertukar nomor di chat. Akhirnya pada saat ini saya dikasih kesempatan buat ketemu Kang Alif. Nah, penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Komunikata. Halo Kang Alif, assalamualaikum. Ya, oke. Ya, Oke, oke baik. Wah, baik. sekarang kita Ya. udah kesambung, langsung berkomunikasi. Kita langsung bercerita sama Kang Alif. Halo Kang Alif, apa kabar Kang Alif? Halo, baik-baik saja. Oh iya, kenalin dulu dong. Ya, Oke, kenalin dulu. Ah, saya akan memperkenalkan diri lagi nih Kang Alif. mm-mm, Jadi saya tuh nama saya ya, Muhammad Furqan Abdul Hadi. mm-mm. Saya berasal dari Universitas Bengkulu Kang Alif. Waduh, Dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dari jurusan Jurnalistik wah, gitu. cocok kan ya. Sama, saya juga dulu jurusannya jurnalistik untuk S1. Oh, iya, iya, iya. Saya di Makassar, di Unhas. Oh, jauh Kang Alif. Ah, ah. Wah, asik ini ada teman dari ini teman-teman komunikata ini ada teman dari Bengkulu jauh-jauh ya kita nggak bisa ketemu langsung di rumah komunikata tapi masih bisa ngobrol lewat apapun ya. Sekarang teknologi kan gampang lah ya. Betul, betul. Mudah yang penting sinyal aman, insya Allah bisa lancar. Iya, Gimana Furkan? Ada masalah apa? Masalah. Saya bukan penyelesaian masalah sih. iya, Ada iya. apa? Ini kalau tiba-tiba datang ke rumah itu kata ini jauh-jauh. Oke, jadi Kang Ah, Alif, ah, ah. saya kan memang waktu di video YouTube yang udah di-up, YouTube-nya Mhm, apa, itu kan saya kan penasaran tuh banyak sekali konten-konten yang menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu dari sisi mhm, teori atau permasalahan-permasalahan yang relevan di era generasi Z saat ini nih. Jadi gini Kang Alif, mhm, eh di era sekarang tuh kan, kita mhm. tuh banyak ada cuitan yang katanya tuh nggak viral nggak cuan. Ada ya memang banyak kegelisahan dari teman-teman mahasiswa jurnalistik ya sekarang. Kenapa sih kayaknya ketika kita misalnya terutama ya mahasiswa yang khusus di jurnalistik ya di jurnalistik itu gimana teman-teman itu merasa bahwa kok pekerjaannya sekarang tuh banyak juga diambil oleh orang lain ya kan Iya betul betul hanya betul. fotografi ya kan itu gampang diambil nggak pakai fotografer lagi tapi tinggal nyumot dari medsosnya orang postingan di Facebook tinggal di apa gitu kan. Video Iya juga begitu, wartawan tidak perlu turun ke lapangan, yang penting mantau media sosial. Nah, iya terus iya jurnalis ini ya, seperti Furkon ini mungkin berpikir, terus saya nanti kerjanya apa gitu kan. iya Nah, iya memang ada masalah di sini, ya kan masalah di dalam, ya itu tadi ya benar loh, no viral, no cuan, ya kan. Itu sebetulnya aspeknya nggak cuma di jurnalistik ya, itu aspeknya iya sangat luas. Sekarang ketika era media sosial itu viralitas itu menjadi ya istilahnya viral itu bukan hanya sekedar keterkenalan atau apa informasinya menyebar luas. Kalau dulu kan dalam konteks jurnalistik kan kita berharap bahwa kalau tulisan kita itu dibaca banyak orang, orang itu akan mengambil manfaat dari informasi yang kita sebarkan atau yang kita tulis. iya Sekarang orang berpikirnya cenderung bahwa uh, apa namanya nggak penting itulah mau kamu mau bermanfaat bagi pembaca atau enggak yang penting kalau itu menyebar luas viral istilahnya sekarang ya kita dapat duit gitu. Kita iya nggak iya. lagi mempertanyakan terus orang dapat apa gitu dari situ ya kan Iya makanya iya iya. yang kontennya sekarang kalau kita bicara tentang media sosial secara umum media digital ya apapun platformnya kan termasuk juga jurnalistik ya yang penting itu kalau banyak yang nonton dulu lah banyak yang lihat dulu urusan dia dapat sesuatu dari situ
itu nggak mereka lagi pikirin, ya kan? Nah, kalau kita masuk di dunia hiburan, kita bisa paham, ya kan? Oke, namanya Iya. penghibur nyari duit, mungkin tujuannya isinya tidak, kontennya tidak penting, tapi mungkin menghibur. Penghiburnya selebritis atau selebgram atau dapat duit, penontonnya dapat hiburan, ya kan? Iya, Yang banyak tuh masalah, fenomena itu. yang masalah itu adalah dalam konteks jurnalistik. Nah, jurnalistik itu kok sekarang jadi ikut-ikutan gitu kan? Iya, Jadi banyak media-media yang mengandalkan nah, apa konsep kayak gitu, ya betul. karena jadi mindsetnya itu ikutan berubah, jadi media ini nggak kayak lagi media dulu yang dengan idealis dan lain sebagainya, tapi juga kayak Iya, kayak selebgram gitu loh mikirnya, iya ya kan? betul. Mm. Makanya mungkin teman-teman yang terutama yang di jurnalistik, yang belajar jurnalistik, kita udah mulai nih mengenal yang namanya clickbait dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya upaya-upaya mereka untuk narik minat, ya kan? Begitu dibaca Mm. judulnya dengan isinya nggak nyambung sama sekali, ya kan? Kita udah terjebak, udah kadung baca, ternyata isinya kemana. Tapi mereka nggak peduli gitu, ya kan? Iya Karena apa? betul. Karena sudah klik, kamu udah klik, Makanya, heeh, iklannya udah makanya bayar. sekarang, makanya sekarang kalau kita lihat media-media itu kan sebenarnya itu fokusnya kemana sih? Dia tuh ingin mencari uang untuk medianya tetap berdiri, atau dia tetap ingin menjadi media yang terus menyiarkan kebenaran gitu. Karena Oke. kan kalau dilihat-lihat tuh, Kang, banyak Ah, media-media yang gulung tikar karena dia mm, tuh terus apa ya, terus menyiarkan kebenaran, tapi itu tuh ternyata direspon oleh sedikit orang. Sedangkan dengan ya, berita-berita yang kurang, maksudnya dalam tanda kita tuh ya, ya kurang bermutu, nah itu malah naik dia tuh viewsnya, Kang. oke. Jadi ya kalau kita bicara panjang lebar tentang idealisme nanti nggak selesai, panjang nanti sampai Oh iya subuh kita betul, nggak. betul, betul. Tapi saya gini aja, saya akan saya akan cerita kenapa lah, kita bicara tentang kenapa ya, kenapa fenomena ini muncul dulu ya. Nanti mungkin diskusinya kalau soal idealisme media sekarang itu kita cerita di waktu yang lain ya. Nah, kita akan bicara dulu tentang kenapa sih, ya kan, fenomena itu muncul. Nah, itu yang mungkin kita bicarakan sekarang ya. Jadi Mhm. di dalam sekarang itu ada yang namanya teori, kalau dalam konteks teori ya. Itu ada yang namanya teori attention economy, teori ekonomi perhatian, ya kan. Mhm. Sebetulnya itu teori lama ya, bahwa perhatian itu bisa jadi duit. Itu udah Iya lama gitu. betul. Hanya apa? Misalnya kalau di zaman dulu orang main sirkus, ya kan? Oh Sirkus iya itu betul banyak, betul. ya kan? Sirkus itu kan yang dibawa yang aneh-aneh, Iya ya kan? betul yang aneh-aneh. Orang Mhm. yang aneh-aneh, ya kan? Yang punya apalah, kulitnya seperti ini, wajahnya Iya, seperti yang apa. bisa sulap-sulap. Iya benar. Nah, karena bagi itu attention ekonomi, itu kan menarik perhatian orang. Iya Menarik iya perhatian, iya. yang menarik itulah kemudian jadi duit bagi si pengelola sirkus. Makanya nggak ada sirkus itu kemudian isinya apa, debat capres atau Iya iya. serius gitu kan. Yang serius yang nggak ada, itu yang dibawa yang aneh-aneh, karena memang itulah yang mencuri perhatian, dan perhatian itulah yang menjadi duit bagi mereka. Dulu ada namanya apa, uh, namanya Hamburg ya, itu ya zaman-zaman dulu tuh sirkus-sirkus tuh begitu modelnya. Nah, kemudian ada si siapa namanya peneliti di dalam organisasi itu kemudian melihat bahwa ketik jadi dia dibawa ke konteks organisasi ya, dibawa Mhm. ke konteks organisasi, ketika organisasi udah pakai apa namanya, misalnya perusahaan banyak data karena udah computerized. Tapi di saat ketika kita punya data banyak, ya kan, orang tuh malah makin bingung menentukan atau mengambil keputusan. Misalnya contoh sederhana aja, kalau kamu butuh sepatu, Iya. dikasih sama ibu, ukurannya pas, selesai, ya Iya kan? betul. Iya iya. Tapi kalau ibumu ngasih duit,
nih Furkon beli aja sendiri, ya kan? Nah, masuklah Iya, toko iya. sepatu, pusing lah itu kepala, Iya, ya kan? iya, iya, iya. Betul. Mau beli yang Karena inilah, mau itulah. Aku ya betul betul. semuanya menarik perhatian. Hmm, hmm, Nah, hmm. maka ketika informasi itu semakin banyak, kita semakin sulit untuk menentukan mana yang menarik, karena semuanya Iya, menarik. benar-benar. Iya, betul betul betul. Nah, itulah rumusnya kemudian kalau di dalam dunia hiburan, ketika semua orang cantik, kita harus mencari, misalnya ketika semua orang menarik begini, itu kan menjadi sama kelihatan, ya kan? Maka kita harus membuat sesuatu yang beda, yang menarik perhatian. Nah, itu Iya, kan iya. konsepnya seperti itu. Jadi sama ketika dalam konteks apa menarik perhatian dari media massa dan lain sebagainya. Ketika semua orang bicara tentang judulnya, misalnya judul berita, BBM hari ini naik, semuanya nulis judulnya begitu. Itu kan nggak menarik, ya Iya, kan? iya, Maka iya, iya. yang aneh-aneh judulnya, ya kan? Gara-gara presiden tidak akur dengan Iran, BBM naik, nggak tahu, pokoknya dibuat Wah, aneh-aneh. iya. Emang Kenapa? suka tuh. Padahal intinya sebetulnya ya itu juga gitu, karena cuma kalau enggak, karena nih media media digital banyak banget, ya kan, media digital banyak banget, kamu akan klik yang mana, coba kalau kebiasaan di Google News ya, kalau di HP itu Iya, kan banyak sekali tuh serupa gini gini gini, mereka iya, iya, iya. berlomba-lomba untuk menarik perhatian, karena apa, ya itu tadi. Nah kemudian si ekonomi perhatian ini dikembangkan jadi teori untuk komunikasi digital, ya kan? Itu ada namanya Thomas Davenport sama John Beck ya, itu kemudian membuat namanya teorinya adalah attention economy theory, itu untuk media digital. Dasar pemikirannya seperti itu. Kenapa? Ya, karena sekarang dia melihat ada beberapa aspek ya ketika dia melihat di dalam dunia digital yang tadi kita bahas ya. Yang pertama kan kita melihat bahwa dia ternyata perhatian itu menjadi uang, ya kan? Nah itu Taruh kunci itu. uang. Iya, iya, iya. Nah kunci kan, Iya. perhatian itu uang. Nah ya kan. Nah masalahnya, ya kan? Masalahnya mencari perhatian sekarang tuh gak gampang gitu. Betul, Nah Pak. itu ya. Hah? Betul. Betul. Nah kalau kamu Saya juga itu tuh Pak, apa namanya sempat nge-mention yang itu tuh. Kayak ah, misalnya kan ini kan yang apa yang kayak gitu tuh nggak mesti media kan Pak. Ada juga yang enggak, namanya influencer-influencer. Jadi ah, ada beberapa kasus ya kayak ah, kemarin tuh kan contoh aja ya. Kayak ada hmm, artis loh yang meninggal kan, artis besar ah, yang meninggal kemudian ada nih si oknum yang hmm, menyempatkan berita tersebut kemudian dia menjadi saya sudah memprediksi kapan kematiannya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Pak. Itu kan hmm, sering banget tuh. Itu kan salah satu contohnya aja. ya, Makanya mungkin itu termasuk nggak sih, Pak, sebagai dia tuh memanfaatkan situasi untuk mencari cuan gitu. Biar dia tuh ya, terlihat makanya terlihat makanya kan tadi sebetulnya walaupun ini teorinya sebetulnya untuk konteks media. media digital dan lebih ke jurnalistik ya, tapi sebetulnya ini bisa diberlakukan untuk konteks-konteks yang lain, misalnya entertainment, ya kan, artis-artis yang mencari cara bagaimana ketika mungkin dia dengan prestasi sudah mentok tidak dapat perhatian-perhatian, kemudian berbuatlah yang aneh-aneh, Oh bikin ya sen, betul betul. ya itu Bikin sama kan, sensasi. ada asumsi-asumsi atau konsep-konsep di dalam teori ini yang nanti mungkin bisa tepat juga kalau misalnya Burkon meneliti digeser dari jurnalistik ke misalnya ke mereka-mereka yang berada di dunia hiburan ya. Misalnya yang pertama adalah bahwa karena tadi perhatian itu duit, jadi duit, ya kan? Ada masalah pertama adalah scarcity of attention, ada keterbatasan perhatian. Iya iya iya. Sekarang bayangkan saja, yang punya Instagram itu semua orang. Betul. Yang nonton ya itu juga. Kamu tuh kan selebgram sekaligus apa penonton juga kan. Jadi kalau Betul. ada 200 juta penduduk Indonesia punya Instagram, ya Iya. kan? Mereka kan selebgram, tapi mereka juga penonton.
bagaimana gitu kan. Nah Jadi kita itulah harus makanya bersaing kemudian, gitu Pak. ah, itu Ya, ya jadi kita makanya harus bersaing bro. ya bersaing, makanya kan Pak, makanya kalau punya kita kan dapat 500 follower aja udah lumayan. Iya, udah bangga Nah lah. juga kan, Mm. nah, nah kita itu 500 aja udah mati-matian kan, follow dong, follow dong. Iya, Ya kayak iya, gitu iya. kan. Akhirnya kita ngemil, nah, ya itu contoh bahwa di situ kemudian terjadi scarcity of attention. Ini beda dengan media zaman dulu. TV, stasiun televisi hanya 10 orang nonton TV, ya tinggal milih di antara 10. Tapi kalau mau masuk ke dunia digital sekarang Instagram berapa juta postingan setiap hari di Indonesia saja. Itu kan semuanya meminta perhatian kita kan. Walaupun yang Mm. kontennya nggak penting kan mereka minta perhatian kita. Begitu Iya, kita betul. like, ya belum jadi duit juga, tapi mereka sudah senang gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi nanti ketika di jurnalistik ataupun mungkin nanti misalnya korban menelitinya di konteks yang lain, misalnya selebriti ya, itu sebetulnya masuk. Kemudian karena tadi ada kekurangan, scarcity atau kelangkaan, itu ada yang namanya juga allocation of attention, alokasi perhatian itu kan menjadi berkurang. Saya tuh kan nggak mungkin, misalnya saya penggemar artis A, saya nggak ada berita di media, misalnya di Instagramnya. Tapi kan ada media-media lain yang juga memberitakan tentang dia. Jadi perhatian saya itu terbagi-bagi. Nggak mungkin saya hanya ngikutin dia. Ya kan, makanya coba kalau televisi sekarang itu bersaing dengan apa? Dengan Netflix, ya kan, dengan Iya, YouTube, dengan apa-apa. Televisi sekarang itu kan juga dia sudah pusing memikirkan bagaimana ini alokasi perhatian orang itu tertuju pada banyak hal. Ya, iya, mahasiswa iya. sekarang kalau saya perhatikan banyak yang tidak punya TV di tempat kosnya. Betul, Pak. Bahkan di Kenapa? rumahnya pun ada TV, juga nggak pernah ditonton. Ya kan? Yang penting Iya, iya. apa? Kuota di HP-nya aman, udah Iya, nyaman-nyaman aja. TV mah terserah lah. Nah itu nyari TV wifi. itu ada, TV itu paling mungkin kalau ada berita yang penting aja dilihat atau bola mungkin misalnya kan kalau ada yang masih Iya, nyarin di televisinya kan. Nah, tapi kan anak-anak sekarang banyak juga channel-channel bajakan akhirnya lari ke situ kan. iya, Nah untuk iya. alokasinya udah kemana-mana. Penggemar bola itu kan nggak ngumpul lagi di TV gitu, nggak ngumpul lagi di Oh, iya, betul. media sosial, di link-link bajakan, link-link udah macam-macam Iya, kan. iya, iya. Kemudian karena alokasi berkurang muncullah yang namanya kompetisi untuk mendapatkan perhatian. Tadi Mm, kan mm. keterbatasan, alokasi berkurang karena bagi-bagi nih, ya kan. Kemudian muncullah competition of attention ini yang kemudian membuat ya para pencari cuan, Ya, itu kan yang selebgram atau mungkin youtuber yang memang berniat menggantungkan hidup dari situ, itu berusaha sekuat tenaga untuk dapatkan perhatian. perhatian Inilah masyarakat. inilah yang kemudian termasuk juga di media harusnya yang memuat hasil kerja jurnalistik itu juga berlaku gitu. Karena mereka juga kan harus hidup. Iya, Koran, betul, Pak. ya kan, koran tidak lagi nyetak. Nggak ada nih koran dicetak, koran udah langka kan. Mm. Ya kan, majalah sudah tidak dicetak, sedikit lah. TV sudah nggak banyak Betul. ditonton. Ya kalau mereka tidak bikin yang aneh-aneh, ya tidak dilirik gitu kan. Nah ini yang tadi Iya. konsep ketiga tadi kompetisi ini yang kemudian membuat tadi banyak hal-hal yang makanya kenapa yang tadi dicerita di awal viral itu kok menjadi mereka kenapa kalau ada orang hal sesuatu yang viral kemudian orang pengen ikut mengambilnya karena di situ perhatian sedang tertumpuk, Iya, 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 betul. ya kan, daripada kamu nyari-nyari hal yang tidak diperhatikan orang. Nah kalau kamu mau mendapatkan perhatian ya kamu harus mengarahkan perhatianmu ke situ kan. Iya, Ada hal iya.
lagi ini ada kasus ini lagi viral, supaya mediamu dilirik, ya bicaralah tentang kasus itu, Iya, iya. walaupun mungkin kasus itu tidak penting, ya kan. Ya Nah, itu juga kalau berlaku di kehidupan tuh Pak. ada kasus yang sebetulnya lebih penting, tapi kalau tidak menarik perhatian, kita sudah siaran langsung, sudah menyuruh wartawan ke lapangan, nggak ada yang nonton, kan pusing juga mereka. Sebetulnya Iya. kita bisa memaklumi juga ya kalau dalam konteks jurnalistik, karena ya nanti kalau kalau misalnya Furkon kerja di dunia media kan, ya Anda yang Iya. gaji siapa gitu kan. Iya. kalau kalau nggak ada yang baca, ya kan, terus Iya. kamu makannya dari mana, media itu duitmu dari mana, gajinya kan. Akhirnya kan bosmu pasti akan menyuruh, kau bikinlah berita yang aneh-aneh, bikinlah supaya orang lirik-lirik kita punya media gitu kan. Nah udahlah, Furkon yang tadinya mungkin idealis, ya oke lah saya bikin berita-berita yang clickbait segala macam. Itu realitas ya. Enggak, saya tidak bicara tentang benar salah dulu, tapi ini Iya, kita betul betul. inilah realitas yang terjadi sekarang, dan itu terjadi juga di dunia media, ya kan, Hmm. media jurnalistik yang seharusnya kalau zaman ya termasuk zaman saya ketika kuliah jurnalistik itu, bagaimana kita bicara tentang ideologi, bagaimana berita itu harus disusun, ya kan, bagaimana sebuah berita itu nggak boleh mencampurkan antara opini dengan fakta. Tapi Iya. sekarang kalau kita masih terlalu tertib, ya kan, ya itulah hasilnya. Kasihan juga medianya tidak hidup. Ya kalau medianya Hmm. tutup, saya nggak jadi jurnalis juga kan. Iya, sama Selesai. kayak ada contoh contoh kasus yang viral tuh Pak, yang ada yang Nah, apa reporter pemberita yang dia tidak nah, membawakan beritanya tuh secara tegas, lugas seperti pada umumnya, nah, malah dia tuh lebih ke anak-anak zaman sekarang pembawaan beritanya. Padahal itu kan berita yang sangat itu, nah, maksudnya berita yang sangat penting gitu. Tapi dibawakan dengan style-style yang apa ya, ya, kurang berbeda lah pada umumnya. ya mungkin itu mereka melihat bahwa segmentasi di situlah ya, segmentasi yang paling banyak, makanya itulah yang disasar. Jadi kalau misalnya sekarang ini golongan A sudah tidak lagi menonton televisi, ya kan mereka akan masuk pada golongan B, yang harus dipakai adalah ya cara berkomunikasinya yang golongan B gitu. Kalau Iya, misalnya iya. golongan B itu adalah generasi generasi Z, generasi apa, ya kita harus masuk ke bahasanya mereka supaya mereka perhatiannya lari ke kita kan gitu. Iya, iya. Ya itulah ya, makanya hal yang menariknya di situ. Kemudian kan uh, nih yang kemudian dari si Davenport sama Beck tadi, setelah tadi ada scarcity, ada kelangkaan, kemudian ada Benar, alokasi, kemudian betul. ada kompetisi, kemudian Kompetitif, ya. ada pengukuran perhatian ini sekarang karena jadi duit ini harus diukur. Mereka ini media-media sekarang, media-media terutama yang berbasis digital, itu melakukan yang namanya measurement of attention. Mereka hitung kan, berapa view, berapa apa. Nah, view itu kan menunjukkan bahwa berita ini disukai. Iya, Ya kan, betul. misalnya berita tentang artis A, ternyata view-nya tinggi. Maka besok itu, kalau artis A ini ngapain, pasti diberitakan. Karena Oh kita iya, sudah betul. tahu dari yang kemarin, hitungan kemarin, kalau ngomongin dia, dibandingkan artis B, itu yang si A itu tinggi. Kalau si Iya, B ini betul, sepi, betul. ya kan? Si B ini buat sesuatu yang apa istimewa, karya atau apa, mungkin medianya jadi tidak tertarik. Ngapain sih? Kalau si Iya, A itu iya. saya gini, si A itu main boneka aja itu diceritain dia beli boneka lucu gini namanya itu, kok view-nya tinggi. Akhirnya ya sudah, ya kan? Seketika value seseorang tersebut langsung naik, Pak ya. Ya itulah, karena attention tadi dihitung lah, akhirnya Iya, jadi polanya berulang gitu loh. iya, Polanya betul, betul, betul. berulang. Jadi yang sudah terkenal, istilahnya begini, yang sudah terkenal akan semakin terkenal, yang tidak terkenal itu susah sekali untuk terkenal gitu, karena Iya, perputarannya betul, betul. seperti itu, ya kan. Hmm. Belum lagi kalau kita bicara tentang sistem itu ada yang namanya algoritma. Algoritma di dalam Oh iya, betul. yang membaca. Saya tidak terlalu paham soal algoritma, tapi itu jelas hidup
ya di dalam jurnalisme juga. Jadi kan kalau kita baca tentang topik ini, besoknya di situ itu topik itu terus Itu terus. Iya, iya, iya. seolah tidak ada topik yang lain. Makanya muncul kan Iya, iya. kemudian fenomena-fenomena seperti bubble information, ya kan, ada fenomena post truth, seolah-olah inilah yang paling benar. Ternyata benar karena dia berada di dalam tempurung satu Iya, topik saja. Dia tidak tahu bahwa ada kebenaran lain di luar iya, tempurungnya. iya, iya. Ada information bubble, ada post truth, ya kan. Nah itu karena ya tadi karena algoritma tadi kan. Ya saya tidak kalau teknisnya saya tidak terlalu mempelajari ya karena itu harus kuliah di IT mungkin ya. Tapi Iya, iya. berpengaruh gitu. Kita mau nggak mau orang jurnalistik yang harusnya tidak memikirkan itu akhirnya nanti kalau kamu kerja di dunia di media digital berasa itu akhirnya kok saya harus disuruh belajar algoritma. Coba Iya, nanti betul. saya Furkan ada Iya, kesempatan kerasa. atau kerja di dunia di media digital, Hmm. mau nggak mau kamu disuruh belajar algoritma gitu secara Iya, iya. sederhana, ya kan? Nah karena apa? Kadang, Karena sebagus apapun tulisanmu, kalau algoritmanya tidak bergerak. iya betul, Pak. Kadang tuh kan disuruh juga tuh sama dosen-dosen kan, Ah, kayak buat tugas video gitu. ah, Tapi views-nya tuh dikit. Saya ah, ngebuat views-nya dikit. Sedangkan ah, temen yang ngebuat dia tuh emang style-style humoris, ah, lucu-lucu yang kayak emang menurut anak Gen Z sekarang ini cocok, itu malah rame, ah, Pak. Makanya, oh berarti saya pikir benar teori algoritma ini ada. Karena orang-orang tuh kan banyak berkumpulnya ah. ke yang gitu-gitu, Pak. Nah, berarti temenmu itu pintar memanfaatkan satu algoritma, yang kedua dia Iya, pintar menarik perhatian. betul, Pak. Walau dalam konteks konten mungkin kamu jauh lebih unggul, misal ya kita nggak Iya, tahu. iya, betul, Tapi Pak. Betul, itulah Pak. yang terjadi berarti. Ya ini masalahnya kalau kamu dibandingkan suruh nyari duit, kamu udah kalah. Betul, Pak. Betul. Kalau kamu udah mikirnya setengah mati gini, ternyata kalah sama yang nggak serius. Iya, kadang udah nge-planning banget kan. Wah, ini nanti gini nih, openingnya gini, isinya gini. Ah, Pokoknya apa pesan yang ingin kita sampaikan gini. Dengan ah, editan-editan yang ya, akademisi pada umumnya kan. Nah, sedangkan ya, dia ngebuat yang ngarah ke konten-konten meme atau yang ya. lucu-lucu. Padahal apa ya? Dia tuh sedikit, Pak. Sedikit Ah, apa itu pesan yang ingin disampaikan. hmm. Tapi itu yang lebih kena ke masyarakat. Nah, makanya gimmicknya dia lebih banyak dan itulah yang Gini, menarik perhatian, ya kan? betul, Pak. Makanya sekarang media juga mulai berpikir tentang gimmick. Padahal kalau dulu itu gimmick itu hanya di orang-orang yang bekerja di dunia hiburan. Hiburan, iya betul. Ya kan gimmick itu hanya untuk bekerja di dunia hiburan. Sekarang media, nggak usah media, politisi saja kalau nggak pakai gimmick, Iya, kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang malah orang yang lebih kenal dengan gimmicknya daripada programnya itu betul, sendiri. Pak. Betul, Nah, betul. itu contoh ya, tapi jangan dibahas sekarang, nanti bahaya. Aman, aman, enggak. Enggak, Itu karena untuk yang karena tahu-tahu aja. enggak ya, karena nanti bukan, karena itu nanti kan ke ranah komunikasi politik ya. Iya, Terlalu jauh dengan bahasan kita dulu. terlalu Kalau jauh, kita terlalu jauh. komunikasi politik nanti kapan-kapan, oke? Nanti, Okay? nanti. Jadi kita balik dulu ke yang tadi ya, Furkan ya, yang si Iya, attention ekonomi ya. Jadi ada satu lagi, ini yang paling penting, apa tuh, Pak? yang menjadi jawaban dari tadi itu yang kamu viral-viral menjadi cuan. Itu dari semua itu algoritma, kemudian karakteristik perhatian, itu lahir yang kemudian namanya monetization of attention. Betul. Perhatian itu diuangkan. Dan mata uang sekarang itu kamu bukan mengumpulkan berapa banyak, nggak berapa lagi sekarang kamu ditanya, ya kan berapa banyak uangmu di bank, nggak, rata-rata temanmu apa, Instagrammu berapa followernya, Iya, lu, betul, Pak. ya kan, Iya, itu iya, udah iya. jadi harta, kayak harta. Kamu tuh nggak banggain ini, saya di YouTube subscriber saya 1 juta, nggak Iya, bangga kamu dengan duit 5 juta, 10 iya, juta, betul, betul, betul. kamu lebih bangga, subscriber saya 1 juta di YouTube, wow kan.
udah sangar sekali gitu kamu itu Iya, kan. betul betul Mungkin betul. penampilannya gini-gini, tapi kamu jangan menghina saya, subscriber saya 1 juta, kamu bisa nggak? Oh iya kan? Iya iya. Uh, Bahkan wah itu uh, tuh banyak tuh orang yang berlindung di payung itu tuh Pak. Apalagi kan ada uh, yang food vlogger tuh. Saya food uh, vlogger nih. Saya punya views jadi berapa juta. justifikasi. Ya justifikasi. Jangan pokoknya makanannya kalau bisa gratis. Karena saya akan mempromosikan tempat ini. Jadi kan disalahgunakan kayak gitu sih Pak. Ya kita nggak bisa ngejudge segala macam ya, tapi ya kita bicara tentang realitas ya. Kalau kita bicara tentang ngejudge apakah ini baik atau enggak, nanti ranahnya malah etika, hukum dan lain sebagainya, yang aspeknya memang sangat banyak. Dan kita juga harus paham bahwa mungkin dunia ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Betul. Mencari Banyak. perhatian, mencari perhatian itu tidak selalu harus bermodal. Ya. Itu yang jadi kunci gitu loh. Makanya banyak orang yang tidak punya apa-apa tadinya, dia berhasil menarik perhatian, akhirnya sekarang punya banyak duit, ya Ya. kan? Dan Betul. itu tidak, kalau zaman dulu rumusannya ya, rumusan zaman dulu di dunia hiburan, harus cantik, harus ganteng, barulah kamu bisa masuk TV dan terkenal, ya kan? Good Mau jadi looking. news anchor saja syaratnya Iya masih iya. berlaku, ya kan? Iya iya Kamu betul nggak, betul. ya kalau model-model kita ya, saya itu ganteng enggak, tapi jelek enggak, kamu juga mungkin ganteng banget enggak, tapi disebut jelek enggak. Itu di dunia standar hiburan zaman dulu tuh nggak masuk gitu ya. Kita tuh akhirnya Oh. jadinya akan jadi orang belakang layar gitu. Iya iya Ya. iya iya. Kalau begitu mau tampil ke depan itu udah dihalangi sama sutradara. Ya ngapain kamu ke depan? Gak enak dilihat. Iya. Enggak lah, Dikeplak itu kan. gitu Pak. Ya kan, wah, mundur-mundur, ngalangin, Iya. merusak, merusak view, merusak pemandangan. Tapi sekarang kan tidak. Itu sebetulnya sisi positifnya di situ. Orang-orang Oh. yang biasa saja, ya kan, bisa Hmm. mendapatkan haknya kalau dia memang bisa menghibur orang-orang Bahkan dengan bahkan kaum disabilitas pun bisa mendapatkan itu bisa. Pak. Enggak, kita nggak Iya. melihat siapa aja, siapa Iya, saja siapa? yang bisa memanfaatkan itu. Yang cantik, yang ganteng masih bisa. Tetap ya, mereka punya yang namanya, kan kita tahu ya, beauty privilege, yang namanya orang cantik, orang ganteng itu selalu punya ini ya, punya keuntungan sendiri dalam konteks di dunia apapun, dunia kerja, Iya, dunia betul betul betul. digital, ya kan. Tapi sekarang dunia media digital itu tidak selalu memberikan privilege kepada orang cantik dan ganteng saja. Orang-orang biasa pun itu punya kesempatan. Yang penting balik lagi, dia bisa mendapatkan perhatian dan pada akhirnya bisa memonetisasi, Hmm. ya kan, memonetisasi perhatiannya itu. Nah kalau dulu orang bayar perhatian, terkenal, bikin sensasi, kalau nggak ada media sosial nggak jadi duit juga. Tapi sekarang, ya kan, mau bikin apa saja, kalau itu di media sosial, diukurlah view-nya segala macamnya. Coba bikin apa sih itu yang artis-artis, coba lah itu YouTuber Iya, itu, iya. mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak penting, tapi justru ya YouTuber anak misalnya, mereka pintar sekali tuh bikin, karena anak-anak itu sering nonton YouTube, tontonan anak gini-gini gini-gini, kereta-keretaan, main mobil-mobilan, ternyata subscriber sekian juta, penghasilannya kita nggak tahu. Kalau Iya, saya iya, bikin iya. konten ini serius banget ya kan, wah duit mah masih jauh, subscriber aja masih kurang berapa, masih jauh banget kan. Padahal kita serius gitu. Merintis. Kita masih merintis, Pak. Ah, iya gitu. Jadi sekalian nanti ajak teman-temannya biar biar subscribe ya. Kalau yang Lemah ajak gitu. ngobrol, yang mau ngobrol juga silahkan bergabung, ya kan? Iya. Ya, kita ngobrol langsung. Ya obrolan kita tidak hanya bagi kita saja, tapi juga bagi teman-teman komunikasi yang lain, ya kan? Yang ada di mungkin mendengarkan atau mengikuti channel ini, channelnya sedang, ya kita sedang usahakan. Mungkin saya dan teman-teman tidak berpikir monetisasi, tapi kalau ini misalnya menjadi bermanfaat ya saya juga senang. Mungkin monetisasinya bagi saya adalah ketika Reward. obrolan kita itu menjadi punya manfaat bagi orang lain. Nah, Betul, kalau betul. mungkin tadi Purkon terkait dengan skripsi kan, bisa di media sosial. Kalau memang Anda di jurnalistik, bisa tetap di core-nya di
media digital, tapi bisa juga ke hal-hal yang berkaitan dengan dunia hiburan tapi yang jelas agak sulit meneliti attention ekonomi non media digital sekarang. Iya, Tidak betul, Pak. tidak seperti dulu zaman sirkus, ya. Sekarang itu makanya pasar malam aja kan udah sepi. Betul. karena era attention ekonominya sudah tidak lagi di situ. Kalau dulu kan ada lampu-lampu, ada kincir, apa namanya, komedi, segala macam, orang udah berbondong-bondong dari jauh datang, ya kan. Sekarang mau berminggu-minggu mereka nongkrong di situ kok nggak ada yang datang, sepi-sepi aja. Karena attentionnya mereka itu, ya kan, mata uangnya tetap attention, tapi berbeda lagi. Kalau dulu mungkin uang kertas, sekarang udah Bitcoin. Iya, itu yang sudah berbeda. Jadi ya mereka itu salah satu yang mungkin terancam gitu kan. Tapi apakah mereka tertutup misalnya? Pertanyaannya, apakah sirkus itu tertutup kemungkinan untuk mendapat, terus saya banting setir dari petani? Enggak loh. Kalau dia pintar menarik perhatian di media digital kan bisa juga punya praktek-praktek sulap di YouTube, di Instagram, jadi konten. Banyak juga emang. Jadi sebetulnya tidak mematikan, hanya mengalihkan bagaimana cara menarik perhatian, attention-nya dari attention langsung ke attention digital. Kalau itu bisa, daripada mereka nongkrong berminggu-minggu keliling, pindah ke Instagram, ternyata juga penghasilan bisa jauh lebih. Ya kan? Berarti dalam seberapa jurnalistik, ya makanya kita bisa paham kalau misalnya artis-artis banyak sekali yang melakukan hal-hal yang mencari perhatian. Karena ya itu, ketika misalnya mereka sudah agak kurang mungkin kurang order atau apa, ya salah satu caranya adalah mengembalikan mungkin dengan mencari sensasi, membuat sensasi supaya perhatian orang balik lagi sama dia, ya kan? Ordernya naik lagi. Ya kita tidak bicara tentang baik buruk, ya benar salah, positif negatif. Kita bicara tentang itulah realitas yang terjadi saat ini. Ya, aduh, ini luar biasa Mas Furkon. Sayang sekali, ya kan. Jangan kapok ya. Jadi kalau sekarang misalnya belum masih ada hal-hal yang kayaknya nih yang tadi masih menarik. Nanti kita obrolkan yang lain, ya kan? Biar teman-teman di Komunikata yang nonton episode hari ini fokus dulu pada tadi ya, attention ekonomi teori. Biar itu dulu, kalau ngobrolnya kemana-mana nanti nggak fokus. Kita berjam-jam. Topik yang lain di episode yang lain. Pokoknya terima kasih banget ya Furkon sudah mau mampir di rumah Komunikata. Ajak temannya itu diajak subscribe, kemudian komen. Kalau misalnya tidak berani nongol seperti Furkon, mungkin bisa tanya di komen. Kang tolong bahas ini dong. Kalau mau nongol silahkan. Makanya ya, jangan lupa pada teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, maupun itu YouTube-nya, Instagram-nya, komunikata.podcast. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan di like. Pokoknya banyak banget keuntungan atau benefit yang bakal kita dapatkan di acara podcast ini. Baik itu teorinya, baik itu ilmu pendidikannya, itu pokoknya, apalagi yang kita mau cari topik-topik skripsi ini, Kang. Itu podcast ini menarik, pasti ada. Oke, Furkon, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat teman-teman di Bengkulu, ya kan? Pasti. Guru-guru di Universitas Bengkulu, teman-teman saya ada beberapa di Universitas Bengkulu. Salam ya buat Bu Yulianti, Ibu Lisa. Siap, Kang. Jauh-jauh lintas pulau, salam untuk anak Jogja. Dunia dengar suaramu. Komunikata.